warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang program linier. Ini materi kelas materi matematika umum semester 3. Nah, jadi untuk program linier ini fungsinya untuk apa sih? Program linier itu fungsinya untuk menghitung penghasilan maksimum, menghitung jumlah vitamin yang boleh dikonsumsi dan lain sebagainya. Jadi misal ada contoh-contoh seperti ini. Nah, bagaimana untuk menentukan contoh-contohnya ini? Itu dikerjakan menggunakan program linier. Jadi bagaimana ini itu mengajarkan kalian untuk berusaha menjadi pengusaha. Jadi kalau misal kalian mau menjadi pengusaha, berapakah modal maksimum yang harus saya keluarkan, berapakah nilai minimum saya harus mengeluarkan modal. Jadi seperti itu dikerjakan menggunakan program linier. Nah, kali ini saya akan membahas semua tentang program linier. Sebelumnya peta konsepnya seperti ini. Sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Kenapa dinamakan linier? Dikarenakan ini hanya memiliki pangkat 1. Jadi X dan Y, bukan X kuadrat ataupun Y kuadrat. Jadi pangkatnya itu 1 ya kalau linier ya. Tidak ada pangkat negatif ataupun pangkat lebih dari 1. Kalau misal X pangkat 2, Y pangkat 2, ini bukan linier, tapi ini kuadrat. Paham sampai sini ya? Nah, materi prasyaratnya itu apa? Materi prasyaratnya itu yaitu di SMP kelas 8 kalau tidak salah, tentang SPLDV. Jadi kalau misalkan SPLDV sudah menguasai untuk materi ini, insya Allah kalian sudah bisa menguasai juga. SPLDV, ingat ya, sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi linier 2 variabel. Dinamakan linier dikarenakan pangkat 1, 2 variabel karena ada X, Y. Jadi misal ada X ditambah Y sama dengan 3, X plus 2Y sama dengan 6. Nah, udah kelihatan. Nah, itu termasuk persamaan linier 2 variabel. Di sini ada persamaan dan pertidaksamaan. Di program linier ini kita menggunakan pertidaksamaan. Jadi misal X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6, X ditambah Y kurang dari sama dengan 3, gitu ya. Untuk masalah autentik atau masalah program linier, ini masalah yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk bagaimana mencari modal minimum, bagaimana mencari keuntungan maksimum dan lain sebagainya, itu menggunakan program linier. Di sini juga ada masalah program linier, itu ada daerah penyelesaian kendala atau program linier, ada fungsi objektif. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang apa itu fungsi objektif, apa itu titik pojok atau garis selidik, apa itu solusi, bagaimana untuk memecahkan permasalahan ini, gitu ya. Nah, nanti akan didapat nilai maksimum ataupun nilai minimum. Misal minimum mengeluarkan modal untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum, misal kayak gitu ya. Jadi masalah yang seperti itu akan kita kerjakan. Materi prasyaratnya seperti ini ya. Saya akan mengingatkan dulu, pertidaksamaan itu macamnya ada 4, yaitu kurang dari, lebih dari, ada juga kurang dari atau sama dengan, ada juga lebih dari atau sama dengan. Ada 4 ya, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, terus SPLDV sudah saya jelaskan tadi, sistem persamaan linier 2 variabel. Misal ada 2X ditambah 3Y sama dengan 6, gitu ya. Ini tuh namanya SPLDV. Nah, SPTLDV, sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu di sama dengannya ini kalau persamaan menggunakan sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti menggunakan ini ya. Jadi misal 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Ya, tandanya ini menyesuaikan dengan soal. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan ini. Jadi program linier itu kita harus mengetahui bagaimana grafik
atau gambar dari model ini, dan daerah penyelesaiannya juga. Saya akan menjelaskan yang sistem ketidaksamaan dari dua variabel ya. Jadi menjelaskan yang ini. Untuk yang ini, jika yang ini bisa, yang ini juga bisa. Gitu. Jadi cara pertama, misal diketahui ditanyakan kayak gini, tentukan daerah penyelesaian. Rame ya. Tentukan daerah penyelesaian dari 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Langkah yang pertama, kalian harus mengetahui titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Jadi di SMP biasanya diajarkan kayak gini. Misal sumbu x dan y. Kalau misal x-nya 0, y-nya berapa? Jadi disubstitusi ke sini. 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Jadi y-nya sama dengan 3y sama dengan 6, y sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kalau misal y-nya 0, jadi x-nya ini 2x plus 3 dikali 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6, jadi x sama dengan 3. Nah, jadi titiknya itu ada di 0,3 dan ada di 0,2, mohon maaf, dan 3,0. Ini ya. Jadi untuk x-nya 0 berarti 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Jadi 3y sama dengan 6, y sama dengan 2. Bisa ini ya. Nah, kita sudah menemukan titik 0,2 dan 3,0. Selanjutnya menggambar grafiknya. Di sini kan sudah didapat ya 0,2 dan 3,0. 0,2 berarti x-nya 0, y-nya 2. X-nya 0, y-nya 2 berarti titik di sini ya. Yang selanjutnya 3,0 berarti di sini. Setelah itu kita garis keduanya ini. Inilah grafik 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, kalau misal lebih dari sama dengan 6 bagaimana? Kita menggunakan uji coba titik 0. Uji coba. Uji dinamakan uji 0. Disubstitusi ke sini. Kan uji 0 berarti titiknya 0,0. Kita akan menguji daerah yang di sini ya. Disubstitusi ke sini. 2 dikali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 6. 2 kali 0 kan 0. 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, apakah 0 lebih dari 6? Salah kan ya? Nah, dikarenakan salah, jadi kalau salah 0 tidak boleh disentuh. Jadi kalau salah tidak bisa disentuh, kalau benar itu disentuh, diarsir. Jadi karena ini salah, jangan menyentuh angka 0 karena ini tidak diperbolehkan ke sini. Arsirannya di sini. Jadi mau ditanya daerah penyelesaiannya yang mana? Jadi inilah daerah penyelesaian. Semua ini ke sana, itu adalah daerah penyelesaian. Gitu ya. Nah, ada buku yang mengarsir itu yang salah, ada yang benar. Tapi saya itu menggunakan kalau misal daerah penyelesaian itu diarsir. Ada yang daerah penyelesaian tidak diarsir. Jadi yang diarsir itu yang bukan daerah penyelesaian. Jadi tergantung kalian, boleh yang mana saja, yang penting kalian paham. Nah, biar kita satu konsep. Jadi kalau misal daerah penyelesaian diarsir gini ya. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Jadi kalau misal menentukan daerahnya yang mana hanya dengan gambar seperti ini saja. Paham ya? Ini tadi untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua itu tutup. Maksudnya tutup bagaimana? Jadi misal 2x plus 3y sama dengan 6. Kalau kalian akan menggambar titik di daerah sumbu x, berarti x-nya itu ditutup. Nah, berarti kan tersisa itu ya 3y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Ya kan ya? 2. Jadi y-nya itu 2. Mohon maaf ya, kalau misalkan akan menggambar yang y, jadi x-nya ditutup. 3y sama dengan 6. Berarti kan y-nya 6 dibagi 3 2. Jadi y-nya itu di titik 2 ini. Kalau menggambar di sumbu x, berarti karena kita mau mencari x, y-nya ditutup. Jadi 2x sama dengan 6. Jadi x-nya sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Di titik 3. Itu ya. Tinggal digaris seperti ini. Setelah digaris, uji nolnya sama caranya seperti ini. 0 dimasukkan, 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari 6. Salah kan? Jadi kalau salah, jawabannya ke sini. Kalau betul, jawabannya ke sini. Kalau misal
kayak gini ada soal misalnya ya, 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6 gini. Nah kalau 2x plus y 3y kurang dari sama dengan 6 berarti hasilnya ke sini. Saya buat contoh di bawahnya saja ya biar tidak bingung. Ini ada 4 perbedaan ya, lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, sama kurang dari. Jadi kurang dari saja, tidak ada sama dengan. Jadi untuk yang tadi kan sudah dijelaskan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, berarti kan hasilnya ke sana ya. Soalnya kan didapat tadi 0 lebih dari sama dengan 6, kan salah. Jadi kalau salah nolnya jangan disentuh. Nah kalau ini kan 0 tambah 0 kan 0, 0 kurang dari sama dengan 6, 0 kurang dari 6, betul apa salah? Betul. Nah kalau betul berarti 0 ini boleh disentuh, jadi di sini. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Oh, ini daerah penyelesaian. Gitu. Tahu perbedaannya ya? Nah, belum tentu yang lebih dari itu pasti ke sana. Jadi tergantung diuji 0 dulu. 0 lebih dari 6 berarti salah. Kalau salah jangan disentuh. Kalau benar berarti 0-nya disentuh. Kenapa harus uji 0? Dikarenakan biar gampang. Kalau misalnya kalian uji 100,100 kan susah. Jadi lebih baik yang 0,0. Nah untuk yang ini, apa perbedaannya pertama sama yang ketiga ini? Kan sama-sama lebih dari, cuman yang ini sama dengan, ini tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengan, berarti tandanya ini garis lurus ya, tidak ada putus-putus. Tapi kalau misal tidak ada sama dengan, garisnya itu putus-putus, karena tidak ada sama dengannya. Untuk uji nolnya sama, jadi 0 lebih dari 0, 0 lebih dari 6, salah kan ya? Nah kalau salah tetap arsikannya ke sana. Dengan penyelesaiannya berarti di sini. Perbedaannya apa? Yang ini tuh garis lurus, yang ini adalah putus-putus dikarenakan ini tidak ada sama dengannya. Sampai di sini kalian paham ya? Nah, untuk yang kedua sama yang keempat, ini sama, ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari. Jadi kan uji nolnya 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6 kan betul. Dikarenakan betul, jadi titik 0,0 itu disentuh. Ini atau dilewati. Jadi daerah penyelesaiannya di sini. Tandanya sama-sama ke sini, hanya saja yang ini garis lurus karena sama dengan, yang ini putus-putus dikarenakan ini kurang dari. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Ini hanya untuk yang satu garis. Untuk program linear ini ada lebih dari satu garis. Ya. Yang kedua, misal ada soal seperti ini. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear x plus y lebih dari sama dengan 5, x plus 2y kurang dari sama dengan 5, mohon maaf, x plus 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kalau misal ada soal seperti ini, langkah yang pertama kita kerjakan tidak samaan yang pertama dulu ini. Dikerjakan x plus y kurang dari sama dengan 5. Kalau misal x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan berapa? X-nya 0. Jadi y-nya sama dengan 5 ya. Ketemu titik 0,5. Kalau misal y-nya sama dengan 0, kalau y-nya sama dengan 0 ditutup y-nya 0. Jadi x-nya sama dengan 5. Ketemu titik x, y, jangan dibalik ya. Jadi 5,0. Nah, tinggal digambar 0,5 berarti x-nya itu 0, y-nya 5 di sini. 5,0 di sini. Terus digaris. Kemudian tinggal diuji 0. Nah, diuji 0 berarti ke sini. Kalau misal uji 0, uji 0,0. Jadi kan 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 5. 0 kurang dari 5 betul atau salah? Kan betul ya. 0 kurang dari 5 betul. Jadi kalau betul arsikannya itu ke sini. Gitu. Selanjutnya untuk yang kedua, x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Jadi x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Kalau misal x-nya 0, kalau x-nya 0 berarti kan y-nya ditutup, x-nya ditutup. 2y sama dengan 6, y sama dengan 3 ya. Jadi 0,3. Mohon maaf ya kalau rame ya. Nah, selanjutnya kalau y-nya sama dengan 0, kalau y-nya 0 berarti kan x-nya sama dengan 6. Jadi titiknya itu 6,0, jangan dibalik x, y, 6,0. Kemudian kita gambar di grafiknya 0,3 berarti di sini 0,3, 6,0 di sini.
Setelah itu kita garis, sudah digaris ini ya, ini terus diuji 0, jangan lupa uji 0, disubstitusi ke sini, 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 6, 0 kurang dari sama dengan 6, betul atau salah? Kan betul. Nah kalau betul berarti hasilnya juga ke bawah ini, kelihatan ya. Nah yang selanjutnya yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0, kan X 0 kan ini, kalau lebih dari sama dengan 0 berarti ini ke atas. Ini juga Y lebih dari sama dengan 0, berarti kalau Y lebih dari 0, Y kan ke sini, kalau lebih dari 0 kan positif, kalau Y positif kan kanan ya, bukan kiri, jadi Y positif itu di sini. Nah kalau ditanya manakah daerah penyelesaiannya, daerah penyelesaian itu adalah yang dilewati semua arsiran. Jadi yang mana yang dilewati, yang ini kan dilewati satu kali arsiran, ini 2 arsiran, ini 1 arsiran, ini 2, ini 3, nah sedangkan di tengah ini 4, ini yang paling banyak arsirannya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah ini, daerah penyelesaian gitu, paham ya? Ini daerah penyelesaian dikarenakan ini yang diarsir yang paling banyak. Ada juga yang menggunakan yang daerah penyelesaian itu tidak diarsir, jadi terserah, boleh yang mana saja. Jika yang tadi sudah paham, sekarang saya akan menjelaskan untuk yang menentukan nilai optimum dan dari fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ini yang tadi saya katakan di peta konsep, yaitu masalah program linear seperti ini. Salah satu contohnya seperti ini ya. Seorang pedagang mempunyai dagangan rokok merek A dan B. Yang A dibeli dengan harga Rp6.000 per bungkus dan dijual dengan laba 400 per bungkus. Sedangkan rokok dibeli yang B dengan harga 3.000 per bungkus dan dijual dengan laba 300 per bungkus. Pedagang itu hanya mempunyai modal 2.400.000 dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 500 bungkus rokok. Nah, dari permasalahan seperti ini kalian harus tahu terlebih dahulu model matematikanya seperti apa. Jadi rumusnya seperti apa? Kok tadi kan sudah langsung diberitahu ya, atau 2x plus 3y sama dengan 6, sudah tahu. Nah, tapi untuk yang masalah ini kan harus mencari dulu model matematikanya seperti apa. Tips untuk mengerjakan seperti ini, harus membuat kolom. Jadi kalian membuat kolom biar tidak susah. Jadi ada A dan ada B. Dibaca per kalimat. Seorang pedagang mempunyai dagangan rokok A dan B. Rokok A dibeli dengan harga 6.000. Ini itu harga beli, yang ini laba. Harga belinya 6.000 ya. Per bungkus dijual dengan laba 400. Labanya 400 per bungkus. Sedangkan rokok B dibeli dengan harga 3.000 dengan laba 300. Pedagang itu hanya mempunyai modal. Nah, modal itu kan berarti jumlah harga belinya ini semua, dia mempunyai gini. Modal itu digunakan untuk membeli, gitu kan ya. Nah, jadi untuk modal ini 2.400.000 ada di kolom harga beli. Jadi 2.400.000. Sampai sini paham ya? Dan kiosnya hanya penampung paling banyak 500 bungkus rokok. Jadi A dan B itu hanya ditampung, misal A ini X, yang B ini Y. Jadi hanya bisa menampung 500 rokok. Misal ini X, yang ini Y, itu hanya bisa ditampung 500. Ini. Kalau ditanya bagaimanakah model matematikanya? Model matematikanya seperti ini. 6.000 X, 6.000 X, paham ya? 6.000 model rokok yang A ditambah 3.000 Y kurang dari sama dengan 2.400.000. Kalau ditanya kenapa pakai tanda kurang dari sama dengan, karena dia hanya mempunyai modal 2.400.000. Jadi modelnya hanya segitu, kan tidak mungkin melebihi ya. Kalau misalnya lebih kan berarti berhutang, sedangkan ini kan tidak boleh hutang, harus beli. Sampai sini paham ya? Ini
model matematika yang pertama. Selanjutnya ini hanya dapat menampung paling banyak 500 bungkus. Jadi jumlahnya rokok yang A dengan rokok yang B itu maksimal 500. Kenapa kurang dari sama dengan maksimal 500? Tidak boleh melebihi, tidak muat tempatnya. Nah, hanya muat 500. Kalau ditanya bagaimana model matematikanya, ini model matematikanya. Ini dan ini. Nah, pada surat 3 itu apa? Itu merupakan fungsi objektif. Jadi fungsi tujuan. Tujuannya kan kita mau mencari keuntungan maksimum. Jadi ini yang dinamakan fungsi tujuan. Fx, y berarti sama dengan 400x ditambah 300y. Nah, ini dinamakan fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Ya. Kalau mau mencari berapakah banyak rokok A dan B yang harus dibeli agar dapat untung yang sebanyak-banyaknya atau mendapat laba yang maksimum, bagaimana caranya? Nah, dari dua ini kita harus mengerjakan dua yang ini. Biar tidak susah, ini disederhanakan ya. Semuanya dibagi 3.000. Jadi ini semua dibagi 3.000. Jadi dapat 6.000 bagi 3.000 2 ya, 2x ditambah y kurang dari sama dengan ini dibagi 3.000 itu 800. Oh ya, maaf ada yang ketinggalan. X lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 juga ya, dikarenakan kita akan menjual rokok yang A dan rokok yang B. Tidak terjual pun tidak apa-apa, 0 ya. Tidak mungkin negatif kan ya, menjual berapa rokok negatif 30 rokok kan tidak mungkin ya, makanya ini yang menggunakan X dan Y yang positif. Selanjutnya X ditambah Y kurang dari sama dengan 500, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita akan mengerjakan ini pakai cara yang tadi. Boleh pakai tutup-tutup ya. Jadi kalau misal saya mencari sumbu Y, Y-nya berarti kan 800. Y 800. X-nya berapa? 800 dibagi 2. Jadi 400. Titiknya ini dan ini. Tinggal digaris. Kalau kalian bingung pakai tutup-tutup, kalian boleh mengerjakan pakai yang tabel yang tadi ya. Jadi dikerjakan dulu X-nya itu berapa. Jadi misal 2x ditambah y sama dengan 800 x y. Kalau x nya 0 berarti y nya itu 800. Kalau y nya 0 berarti x nya itu 400. Jadi 0,800 dan 400,2. Gini ya. Kalau misal bingung, langsung tutup boleh tutup. Kemudian diuji 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 800. 0 kurang dari sama dengan 800. Betul ya? Karena betul berarti harus jalannya ke sini. Setelah itu untuk yang ini, X plus Y lebih kurang dari sama dengan 500. Jadi kan X-nya 500, Y-nya juga 500. Nah, jadi kalau ditutup, Y-nya 500. X-nya juga 500. Tinggal digaris. Kemudian diuji 0. Jadi uji 0-nya itu 0 tambah 0 kan 0. 0 kan dari 500 betul. Jadi kalau betul hasilnya ke sini. Karena ini X dan Y positif, jadi daerah penyelesaian adalah yang ini. Ya. Jadi ini adalah daerah penyelesaian. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah berapakah materi soalnya, karena ditanyakan berapakah banyak rokok A dan B harus dibeli akan mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita akan mencari X. Titik yang akan kita cari adalah ini. Titik ini dan ini. Kalau misal untung yang sebanyak-banyaknya berarti kan tidak mungkin kita tidak menjual sama sekali, itu tidak mungkin. Bisa juga ini 0,500 bisa 400,2
0 atau titik ini X, Y. Nah kita kan belum tahu X, Y ini berapa. Kita mencari menggunakan eliminasi dan substitusi. Dari mana? Dari ini, 2 ini. Jadi kita harus mengeliminasi dulu untuk mencari X dan Y. Ini pelajaran SMP ya. Sama dengan 800 X ditambah Y sama dengan 500. Ini tidak apa-apa menggunakan sama dengan, tidak apa-apa, karena ini hanya mencari X dan Y, bukan mencari daerah penyelesaian. Dihitung lagi ya, jadi Y nya hilang, Y nya kan hilang ini ya, jadi 2X dikurangi X sama dengan 300. Kalau X nya 300 berarti Y nya berapa? 200. Nah jadi titiknya itu 300,200. Ini titiknya 300,200. Jadi kita mempunyai 3 titik. Titik 0,500 ini, titik 300,200 dan titik 400,0. 3 titik itulah yang harus kita substitusi ke fungsi tujuan, karena tujuannya kita untuk mencari laba yang maksimum. Ini ya. Jadi disubstitusi ke sini semuanya. Fungsi tujuannya itu sama dengan 400x ditambah 300y. Gini. Yang pertama 0,500 substitusi ke sini ya, 400 dikali 0 kan 0, 300 dikali 500 berarti 150.000, betul ya. Terus yang kedua F 300,200, 400 dikali 300 120.000 ditambah 300 dikali 200 60.000, jadi sama dengan 180.000. Terus yang ketiga F 400,0, jadi 400 kali 400 160.000 ditambah 0, jadi 160.000 ya. Dari sini, dari fungsi tujuannya ini, manakah nilai yang maksimum? Jadi nilai maksimum, laba maksimumnya itu diperoleh 180.000. Ini laba maksimum. Nah, laba maksimum ini diperoleh jika kalian menjual 300 rokok A dan 200 rokok B. Jadi A terjual 300, yang B itu terjual 200, laba maksimumnya itu 180.000. Ini ya. Jadi kalau kalian ada sedang berwirausaha, kalian juga bisa menghitung berapa kalian labanya berapa, yang harus kalian jual itu berapa, juga menggunakan seperti ini. Ya. Ini caranya, silakan dipahami di sini. Semoga paham ya. Demikian penjelasan kali ini. Jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Untuk latihan-latihan soalnya pasti seputar seperti ini kan. Kalian harus tahu tanda-tanda ini yang penting. Jadi cross dari, lebih dari, dan lain sebagainya itu harus tahu, dan eliminasi substitusi diingat juga. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.